Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Congor Misteri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendukung karya-karya kami. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan perlindungan dari segala hal buruk. Buat kamu yang baru pertama kali datang, selamat bergabung. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengannya, dan bantu kami terus tumbuh dengan dukunganmu. Karena setiap cerita yang kami hadirkan dibuat dengan sepenuh hati, khusus untuk kalian yang mencintai kisah-kisah penuh misteri, makna, dan ketegangan. Kamu pernah dengar ada satu gang di Jakarta Timur yang katanya kalau dilewati pas malam hari selalu bikin merinding. Gang itu sebenarnya kecil saja, sempit, bahkan hanya cukup dilewati satu motor. Kalau dua motor berpapasan, salah satunya harus berhenti dulu dan minggir ke pinggir tembok. Di siang hari gang itu terlihat biasa saja. Ada beberapa rumah tua berjajar, catnya sudah kusam, dan beberapa dindingnya mulai berlumut. Ada juga satu warung kecil yang menjual gorengan, kopi, dan kebutuhan sehari-hari. Kadang anak-anak kecil main sepeda di siang hari, dan suara obrolan ibu-ibu terdengar jelas dari kursi panjang di depan rumah. Sekilas tidak ada yang aneh. Tidak ada yang berbeda dengan gang-gang lain yang ada di Jakarta. Tapi begitu matahari tenggelam, suasana berubah total. Gang itu seperti kehilangan nyawanya. Tiba-tiba menjadi begitu sunyi, sepi, dan dingin. Orang-orang menutup pintu rumah lebih cepat. Bahkan, warung yang biasanya ramai sore hari, selalu sudah tutup sebelum maghrib. Banyak warga sekitar yang lebih memilih memutar jalan agak jauh daripada harus lewat gang itu pas malam. Mereka sering bilang ada sesuatu yang menghuni di sana. Bukan sekedar cerita turun-temurun, tapi konon ada beberapa orang yang mengalaminya sendiri. Ada yang bilang pernah mendengar suara tangisan anak kecil di tengah malam. Padahal saat dicek tidak ada siapapun di sana. Ada juga yang mengaku melihat sosok perempuan berdiri diam di ujung gang. Rambutnya panjang menutupi wajah, hanya berdiri saja. Tapi entah mengapa membuat orang yang melihatnya tidak bisa bergerak, seolah kakinya terkunci ke tanah. Cerita-cerita itu terus beredar dari mulut ke mulut, membuat gang tersebut mendapat julukan Gang Sunyi. Kisah ini berawal dari seorang pemuda bernama Dani. Dia adalah anak kos yang baru saja pindah ke daerah itu karena tempat kerjanya tidak jauh dari sana. Dani sebenarnya orang yang santai, cuek, bahkan bisa dibilang tidak percaya sama sekali dengan cerita mistis. Buat dia, semua cerita itu hanya karangan orang yang dilebih-lebihkan. Lagi pula menurutnya, mana mungkin di Jakarta yang ramai begini masih ada hantu? Pikirnya itu semua cuma cerita orang kampung untuk menakut-nakuti anak kecil biar tidak main sembarangan. Kos-kosan yang ditempati Dani terletak tepat di dekat ujung gang. Bangunannya tidak terlalu besar, hanya rumah biasa yang dimodifikasi menjadi beberapa kamar untuk disewakan. Pemilik kos, seorang ibu paruh baya, sudah menegaskan kepada Dani untuk tidak sering pulang larut malam lewat gang itu. Dengan nada serius, si ibu kos berkata, "Kalau bisa, jangan lewat situ kalau sudah jam 10 malam ke atas. Banyak yang bilang suka ada hal aneh. Kalau bisa, lewat jalan besar saja, walau agak jauh." Dani hanya tertawa kecil mendengarnya. Dia mengangguk sekadar sopan, tapi dalam hati dia berkata, paling juga ibu ini cuma ikut-ikutan cerita orang." Hari-hari pertama Dani di kosan itu berjalan normal. Siang hari dia berangkat kerja, malamnya pulang. Beberapa kali dia memang pulang agak malam. Tapi selama lewat gang itu, tidak ada yang aneh menurutnya. Hanya saja, dia sempat merasa suasana gang memang berbeda. Tidak ada suara sama sekali. Bahkan suara televisi dari rumah-rumah di pinggir gang pun jarang terdengar. Anjing peliharaan yang biasanya suka menggonggong, mendadak diam setiap kali Dani lewat. Lampu jalan yang dipasang di gang pun remang-remang. Hanya 1-2 saja yang menyala dengan cahaya kekuningan. Sisanya mati entah sejak kapan. Walaupun begitu, Dani tetap menganggap itu semua hal biasa. Namun ada satu kejadian kecil yang sempat membuat Dani bertanya-tanya. Malam itu, sekitar jam 11, Dani baru pulang kerja. Gang benar-benar sunyi, tidak ada siapa-siapa.
Saat melangkah, dia mendengar suara seperti sandal diseret pelan. Srek, srek, dari arah belakang. Dani refleks menoleh, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Jalan di belakangnya kosong, hanya bayangan tembok panjang dan pepohonan yang tertiup angin. Dani mengernyit, tapi kembali melanjutkan langkah. Anehnya, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dia berhenti, suara itu juga berhenti. Dia jalan lagi, suara itu terdengar mengikuti. Dani mulai merasa jantungnya berdebar, tapi dia cepat-cepat menepis pikiran buruk. Mungkin cuma suara sandal gue sendiri, katanya dalam hati. Padahal jelas-jelas dia memakai sepatu kets, tidak mungkin berbunyi seperti itu. Keesokan harinya, Dani sempat bercerita singkat pada temannya di kantor tentang gang itu. Temannya langsung bereaksi dengan wajah serius. Hah, lu ngefors di dekat gang itu? Wah, hati-hati Dan, itu gang memang terkenal angker. Gue punya temen yang dulu pernah tinggal di sana, katanya suka digangguin. Malam-malam ada suara ketawa cewek dari arah ujung gang, padahal kosong. Ada juga yang pernah lihat bayangan orang lewat, tapi pas dicek nggak ada siapapun. Dani hanya tertawa lagi, berusaha menutupi rasa tidak nyamannya. Dia tidak mau terlihat takut hanya karena cerita hantu. Meski berusaha mengabaikan, di dalam hati Dani mulai ada rasa penasaran. Dia ingin tahu, apakah benar gang itu menyimpan misteri? Atau memang hanya sugesti orang saja? Pikirnya, kalaupun ada kejadian aneh, pasti ada penjelasan logisnya. Dari situlah, rasa penasaran Dani semakin besar. Setiap kali dia melewati gang itu, matanya mulai lebih waspada. Telinganya lebih peka mendengar suara. Beberapa malam berikutnya, Dani sengaja pulang lewat gang itu lebih malam lagi. Saat jam sudah menunjukkan hampir tengah malam, dia memasuki gang dengan langkah pelan. Sunyi, gelap, dan hanya ada satu cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip. Udara terasa dingin menusuk, padahal itu malam di bulan Juli yang biasanya tidak terlalu dingin di Jakarta. Dani berjalan perlahan, dan di tengah perjalanan, dia merasa bulu kuduknya berdiri. Ada perasaan seolah seseorang sedang memperhatikan dari kejauhan. Dani menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Rumah-rumah di sepanjang gang tertutup rapat, jendela dan pintu terkunci. Hanya ada suara detak jantungnya sendiri yang terdengar begitu jelas di telinganya. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Dani mulai ragu pada keyakinannya sendiri. Dia tidak lagi bisa berkata bahwa semua cerita itu bohong. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi Dani tetap menegaskan pada dirinya, enggak, gue enggak boleh takut. Gue harus buktiin kalau semua ini cuma sugesti. Dia menelan ludah, menarik napas panjang, dan melanjutkan langkahnya, hingga akhirnya sampai di kos dengan selamat. Apa yang belum Dani tahu, gang itu memang menyimpan sesuatu. Sesuatu yang sudah lama menghuni, yang hanya menampakkan diri kepada orang-orang tertentu di waktu yang tertentu. Dan sejak malam itu, tanpa disadari, Dani sudah terpilih untuk menjadi salah satunya. Malam itu, Dani tidur dengan perasaan yang aneh. Walaupun badannya capek, matanya susah terpejam. Setiap kali memejamkan mata, dia merasa seperti ada bayangan samar berdiri di pojok kamarnya. Dia coba mengabaikan, memaksa menutup mata, tapi jantungnya berdetak terlalu kencang. Akhirnya dia bangun, menyalakan lampu kamar, dan duduk sambil memainkan ponsel. Tapi rasa merinding itu tidak juga hilang. Dani baru bisa tidur setelah azan subuh terdengar samar dari masjid dekat sana. Hari-hari setelah kejadian itu, mulai terasa berbeda. Dani tidak lagi bisa menganggap gang itu hanya cerita iseng. Setiap kali melewati gang di malam hari, selalu ada kejadian kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kadang suara langkah kaki yang mengikuti, kadang suara bisikan pelan yang tidak jelas. Pernah sekali, dia mencium bau wangi melati yang begitu menyengat, padahal tidak ada satupun pohon melati di sana. Dia berusaha mencari sumber bau itu, tapi begitu menoleh ke belakang, baunya hilang seketika. Sampai akhirnya, di malam ketiga, sesuatu terjadi. Malam itu Dani pulang kerja lebih larut dari biasanya.
Jam sudah menunjukkan pukul 12:30. Jalanan Jakarta memang tidak pernah benar-benar sepi, tapi di daerah gang itu suasananya lain. Hanya ada suara motor yang sesekali melintas jauh di jalan besar, sedangkan gang kecil itu benar-benar sunyi. Dani menyalakan senter dari ponselnya karena lampu jalan di tengah gang mati total. Cahaya kecil dari layar ponselnya memantul ke tembok gang yang lembab, membuat bayangan bergerak seakan-akan ada sosok lain yang berjalan bersamanya. Di tengah jalan, Dani tiba-tiba mendengar suara itu lagi. Suara sandal yang diseret, srek, srek. Suaranya jelas, tidak jauh di belakangnya. Dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dia berhenti, suara itu ikut berhenti. Dia melangkah, suara itu kembali terdengar. Srek, srek. Kali ini lebih cepat, seolah sedang menyusulnya. Dani mulai panik, nafasnya terasa berat, jantungnya berdetak keras. Dia mempercepat langkah, tapi suara itu juga ikut semakin cepat. Sampai akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, Dani berhenti mendadak dan menoleh dengan senter diarahkan ke belakang. Kosong. Tidak ada siapapun. Hanya gang yang gelap, tembok kusam, dan pintu rumah yang tertutup rapat. Dani menelan ludah. Tangannya bergetar. Ia membalikan badan dan hendak berjalan lebih cepat. Tapi baru saja ia melangkah, telinganya menangkap sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Ada suara perempuan tertawa kecil, pelan, serak, seperti tawa yang ditahan. Hihihihihihi. Suara itu terdengar jelas, datang dari ujung gang. Dani spontan menyorotkan senter ke arah depan, matanya membelalak. Di ujung gang yang gelap, ada sosok berdiri. Perempuan, rambutnya panjang terurai menutupi wajah, pakaiannya putih lusuh seperti basah. Tubuhnya kaku, tidak bergerak, hanya berdiri menatap ke arah Dani. Walau wajahnya tertutup rambut, Dani bisa merasakan tatapannya menusuk langsung ke arahnya. Dani ingin lari, tapi kakinya seperti terkunci, badannya kaku tidak bisa digerakkan. Tangannya masih memegang ponsel dengan cahaya senter yang bergetar. Suara tawa itu semakin keras. Hihihihihihi. Kali ini bercampur dengan suara napas berat seperti orang yang mendengus marah. Sosok itu perlahan-lahan melangkah maju, mendekat ke arah Dani. Setiap langkahnya menimbulkan suara seretan kain di aspal. Srek, srek, sama seperti suara yang tadi dia dengar. Dani mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tenggorokannya tercekak. Air matanya hampir keluar karena rasa takut yang luar biasa. Dia memejamkan mata erat-erat berharap ketika dibuka lagi semuanya hanya mimpi. Tapi suara langkah itu semakin dekat, begitu dekat sampai dia bisa mendengar nafas sosok itu tepat di depannya. Detik berikutnya, seluruh gang mendadak senyap. Tidak ada suara apapun. Dani membuka mata perlahan dan terkejut mendapati sosok itu sudah hilang. Kosong. Hanya ada gang gelap di depannya. Dia tidak menunggu lama, langsung berlari secepat mungkin hingga sampai ke kosan dengan tubuh gemetar. Sesampainya di kamar, Dani mengunci pintu rapat-rapat, tubuhnya lemas, dan akhirnya jatuh terduduk di lantai. Malam itu Dani tidak tidur sama sekali. Pikirannya kacau, dadanya masih terasa sesak. Dia mencoba mencari jawaban logis, tapi apa yang dia lihat jelas bukan hal yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Besoknya, dia memberanikan diri untuk bertanya pada ibu kos tentang gang itu. Dengan wajah serius, ibu kos hanya menjawab singkat. Kalau kamu sudah lihat, berarti kamu sudah dipilih. Hati-hati nak, jangan sering-sering pulang lewat situ. Ada cerita lama, tapi lebih baik kamu tidak tahu. Kata-kata itu justru membuat Dani semakin penasaran sekaligus takut. Apa maksudnya sudah dipilih? Dipilih oleh siapa? Atau oleh apa? Dani ingin tahu lebih jauh. Tapi wajah tegang ibu kos membuatnya urung bertanya lebih banyak. Malamnya, Dani hanya bisa duduk di kamar sambil menyalakan semua lampu. Matanya enggan terpejam karena setiap kali dia coba tidur, selalu ada bayangan sosok perempuan berambut panjang itu muncul di kepalanya. Dan sejak malam itu, Dani sadar hidupnya tidak akan sama lagi. Gang yang dulu dianggapnya hanya jalan pintas biasa, kini menjadi teror yang membayangi setiap langkahnya. Sesuatu sudah mengikutinya pulang, dan Dani tahu, ini
baru permulaan. Tidak ada siapapun. Kamar itu kosong. Tapi, bau wangi melati tiba-tiba memenuhi ruangan. Bau itu semakin kuat menusuk hidung. Dani tahu betul, itu bau yang sama dengan ketika dia pertama kali melewati gang itu. Tangannya bergetar hebat. Dia menggenggam ponsel erat-erat, menyalakan senter dan menyorotkan cahaya ke seluruh kamar. Di pojok ruangan, tepat di samping lemari, terlihat sosok perempuan itu. Rambut panjangnya menutupi wajah, pakaiannya lusuh, tubuhnya kaku. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Mulutnya sedikit terbuka, mengeluarkan suara napas berat yang membuat bulu kuduk Dani berdiri. Sosok itu perlahan-lahan mendekat, menyeret pakaiannya di lantai sambil mengeluarkan suara tawa pelan yang mengerikan. Dani panik. Dia menendang pintu berkali-kali sampai akhirnya pintu itu terbuka dengan keras. Tanpa pikir panjang, dia langsung berlari keluar, menembus udara malam yang dingin. Tapi sialnya, jalan yang dia pilih justru membawanya kembali ke gang itu. Gang yang sunyi. Gang yang sudah menjadi teror baginya. Langkahnya terhenti. Dia berdiri di tengah gang, terengah-engah, bingung harus kemana. Tapi kali ini, gang itu terasa berbeda. Suasananya lebih pekat, seolah seluruh udara mengunci dirinya di sana. Dani mencoba berbalik, tapi gang itu tidak lagi sama. Jalan keluar yang tadi dia lewati sudah hilang, berganti dengan tembok tinggi berlumut. Seakan-akan dia terjebak di dalam dunia lain. Suara tangisan anak kecil kembali terdengar. Dari depan, Dani menyorot dengan ponselnya. Anak kecil yang tadi menangis kini berdiri. Matanya menatap tajam ke arahnya. Senyumnya lebar, giginya tajam penuh darah. Anak itu berlari ke arahnya sambil menjerit keras. "Ah!" Dani teriak ketakutan, mundur ke belakang sampai ponselnya terlepas dan jatuh ke tanah. Gelap gulita. Tangannya meraba-raba mencari ponsel, tapi sebelum sempat, dia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dinginnya menusuk tulang. Perlahan, sebuah suara berbisik tepat di telinganya. Suara serak perempuan. "Kamu milikku sekarang." Dani menjerit sekuat tenaga. Dan tiba-tiba, semua kembali hening. Keesokan paginya, warga menemukan ponsel Dani tergeletak di tengah gang. Layarnya retak, masih menyala dengan lampu senter yang diarahkan ke dinding. Tapi Dani sendiri hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sejak saat itu, cerita tentang gang sunyi di Jakarta Timur semakin menyeramkan. Banyak yang bilang kalau kamu melewati gang itu tengah malam, kadang terdengar suara langkah kaki yang tidak terlihat wujudnya. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan seorang anak muda berlari. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Orang-orang percaya Dani sudah menjadi bagian dari gang itu. Bukan lagi sekedar korban, tapi roh yang terjebak di dalamnya. Dan sampai hari ini, gang itu tetap sepi setiap malam. Tidak ada yang berani lewat, karena siapapun yang masuk, belum tentu bisa keluar lagi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Setiap kisah yang kami bagikan bukan sekedar cerita, tapi jejak dari mereka yang pernah ada dan mungkin masih ingin didengar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar kalian. Satu dukungan dari kalian adalah satu langkah agar cerita-cerita kelam ini tidak tenggelam begitu saja. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.